webinar ya tentang pembukaan kembali kesempatan untuk mengikuti program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan. Kita memiliki waktu antara 23 Desember sampai dengan 14 Januari di dalam pendaftaran. Nah, peluang yang bisa kita ikuti di dalam program SMKPK ini ada beberapa banyak. Di bidang kesehatan, pada kesempatan pertama kita gagal karena kita ada kekurangan di dalam uploading. Kemudian di yang kedua, kita gagal karena kita tidak kebagian tempat, yaitu masih di bidang kesehatan. Nah, yaitu waktu itu kita ngambil segmen atau kompetensi pekerja migran. Nah, atas arahan dari Pak Wikan, katanya kalau dicoba untuk pada kesempatan kedua ini program unggulannya dari asalnya keperawatan kita pindahkan ke yang lain yang ada di dalam kesempatan ini. Nah, di sekolah kita punya dua kemungkinan nih. Pertama, mengambil bidang keahlian teknologi dengan program keahliannya teknik kimia, atau kita mengikuti yang kesehatan tapi kita ambil bidangnya adalah teknologi farmasi industri. Ini kesimpulan dari yang akan kita buat ke depan. Oleh karena itu, maka dari sekarang, kenapa ini hari libur pun kita undang bapak-bapak dan ibu ini, karena waktu kita sempit. Jadi hari ini Kamis, Jumat, besok Sabtu Minggu libur kan. Paling kita ketemu lagi Senin udah tanggal 27 kan, 24 kan kayak Jumat, 25 Sabtu, 26 Minggu, 27 kita ketemu lagi, masih sisa 3 hari plus dengan 14 hari, berarti ada 17 hari waktu kita untuk menyiapkannya. Oleh karena itu nanti hari Senin kita akan kumpul lagi nih. Kita akan kumpul lagi dengan tim yang lain. Tapi hari ini kita harus putuskan dulu apakah kita akan mengambil analisis pengujian laboratorium atau kita akan mengambil farmasi industri. Kenapa dua ini yang kita ambil? Karena dua-duanya ini ada hubungannya dengan industri. Sedangkan yang kesehatan itu kan banyaknya dengan rumah sakit. Jadi ini kita akan mengalami hambatan. Oleh karena itu, maka kita harus mengambil keputusan hari ini. Apakah kimia analis atau kita mau ke teknologi farmasi. Apabila kita ngambil kimia analisis, jurusannya namanya kimia analisis, bukan kimia analis. Kimia analisis. Khawatir analisis pengujian laboratorium nggak masuk lagi, ya kan? Tapi ada lagi yang sudah pasti ada kan farmasi industri. Iya. Nah, bagaimana kalau kita ambil aja langsung farmasi industri? Ya. Farmasi industri sudah ada berapa rekanan perusahaan? Hampir selama ini yang saya berhubungan ada 5 perusahaan. Terus lulusannya kita ini udah berapa kali meluluskan? Baru satu kali. Jadi baru punya satu alumni. Satu alumni dan kerja di mana ya? Nah, sebagai industri juga sebagai pengusaha. Ini kita masih memutuskan dulu ya. Jadi apakah kita akan mengambil program teknik kimia atau program kesehatan dengan kompetensi teknik kimia itu adalah APL dan farmasi industri. Ini antara dua ini, gitu kan? Nah, untuk memudahkan program unggulan ini, kita kan perlu barang-barang yang sudah jadi. Barang-barang yang sudah jadi di dalam SMKPK itu untuk dipamerkan kan. Karena ada ujungnya itu harus ada teaching factory. Iya, Teva. Gitu. Betul. Teaching factory. Nah, kalau yang jurusan kompetensi APL itu sudah siap. Iya, betul Pak. Sudah
sudah siap gitu dengan teaching factory. Cuma nanti untuk melengkapinya dibantu oleh farmasi industri dan oleh ini oleh farmasi, atau dalam sebaliknya farmasi industri nanti kan lebih luas ke industri herbal, industri obat, termasuk industri kimia. Nah, jadi kalau begitu kita pastikan saja kita ambil di program farmasi industri, didukung oleh program dari APL dan FKK. Jadi di dalam hubungannya dengan nanti teaching factory. Jadi kita akan mengusulkan agar kita membuat sebuah teaching factory ya untuk semua program keahlian yang tadi saya sebut. Karena ketiganya kan menghasilkan produksi. Kalau perawat paling tadi gambar-gambarnya saja, gambar-gambar pelayanan. Kalau TRM juga sama, gambar-gambar pelayanan, gitu kan? Tapi yang tiga ini bisa. Misalnya kalau yang ini kan ada yang farmasi pelayanan ini kan ada yang herbal itu ya, pelajaran mengenai apa tuh? Herbal, farmasi industri itu kan langsung salep segala macam kan bisa sudah jadi. APL itu juga memiliki kompetensi itu, ya kan, bisa sabun, alat pembersih dan lain-lain, ya kan. Jadi ini kita gabung, tapi di bawah naungan farmasi industri karena ada hubungannya farmasi. Karena teknik kimia itu dengan farmasi erat hubungannya, ya, itu. Nah, kita mau buat produk ya Pak ya, berkolaborasi dengan APL-nya, jadi farmasi industri itu untuk pembuatannya Pak ya, untuk pengujian produknya di APL. Nah, jadi maksud itu, jadi ke situ. Nah, jadi sekarang kita sudah mengerucut nih, kan? Mengerucut bahwa program yang akan kita angkat ini adalah farmasi industri didukung oleh jurusan teknik kimia, ya, dalam pengujiannya, gitu. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Kembali kita bertemu dalam rapat koordinasi pada hari ini, dan telah kita sebutkan sebelumnya di dalam obrolan kita bahwa kita akan hari ini merundingkan bagaimana kita mengikuti program SMKPK 2022 ini, karena dibuka kesempatan gitu. Jadi walaupun kita di kesempatan ke-1 dan kedua sebelumnya kita pernah gagal, tetapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap maju. Mudah-mudahan pihak direktorat mengerti bahwa kita sungguh-sungguh untuk melakukan ini karena memang program ini sangat baik sekali. Nah, kita lanjutkan. Sekarang saya ingin mendengar hasil daripada webinar yang Bapak Ibu ikuti kemarin langsung dengan Bapak Direktur, Bapak Wikan. Kemudian itu kemarin apa aja yang Ibu dapat dalam webinar tersebut? Oke, yang saya dapat dari sosialisasi Sini Ibu ada. SMK PK ya, ini kebetulan saya mencatatnya di kanal YouTube Direktorat SMK dari Bapak Dr. Wardani Sugianto MPD, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, menginformasikan tentang pendaftaran SMK itu bisa dimulai, kalau beliau sih bilangnya tanggal 24 sampai tanggal 14 Januari 2022. Lalu penetapan SMK PK dan perguruan tinggi pendamping itu di bulan Februari 2022. Lalu pelaksanaan program SMK PK ini akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Desember 2022 dengan link yang sudah disiapkan, yang nanti kita tinggal memasukkan data-data yang dibutuhkan, yaitu penilaian dokumen yang nantinya harus diupload, lalu rencana aksi berupa video dan dokumen yang diupload juga, serta wawancara kepala sekolah. Itu sebenarnya sama sih dari tahun 2020 dengan 2021. Lalu Bapak Wikan Sakarinto menginformasikan tentang pilar utama SMK PK dengan pelaksanaan program unggulannya, yaitu Merdeka Belajar. Lalu lulusan SMK PK diharapkan memiliki karakter pelajar Pancasila. Konsep SMK PK sendiri yaitu pertama penguatan kapasitas sumber daya manusianya, pembelajaran dengan kompetensi siap kerja dan berkarakter, penguatan kualitas sarana dan prasarana, manajemen sekolah berbasis data, pendampingan oleh perguruan tinggi vokasi,
dalam proses pelaksanaannya program SMK-PK harus ada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang benar-benar memberikan dukungan penuh terhadap sekolah-sekolah yang terpilih menjadi SMK-PK. Lalu pelaksanaan SMK-PK sendiri itu berpusat pada kebutuhan dunia kerja. Sumber daya manusianya harus unggul bukan hanya di hard skill tetapi juga di soft skill. Lalu sekolah juga diharapkan membuat perencanaan dan anggaran yang berbasis refleksi dan bisa menjadi pusat pembelajaran bukan hanya bagi SMK-nya sendiri tetapi juga bisa berimbas kepada SMK yang lain. Ya, itu tadi sekilas tentang hasil daripada webinar yang kemarin. Nah, dari beberapa yang disampaikan oleh Dian tadi, jadi kita akan menyiapkan tanggal 23 Desember sampai dengan 14 Januari. Lalu hari ini kita akan putuskan bidang keahlian mana yang akan dijadikan program keunggulan. Pak Endi, apa syarat-syaratnya apa aja? Oke, ada beberapa syarat untuk SMK program keunggulan. Pertama, SMK harus memiliki nomor pokok Satuan Pendidikan Nasional dan terdaftar di Dapodik. Yang kedua, sekolah untuk khususnya guru-guru produktif telah memiliki sertifikasi dari dunia kerja. Yang ketiga, memiliki kerjasama dan kemitraan dengan dunia kerja paling sedikit penjelasan kurikulum dan pelaksanaan praktek kerja lapangan. 4. Memiliki rencana induk pengembangan sekolah atau peta jalan. Yang kelima, memiliki akreditasi minimal B. Keenam, bagi SMK yang mendapatkan bantuan pembangunan fisik program SMK Pusat Keunggulan harus memiliki bukti kepemilikan atau penggunaan atas lahan. Ketujuh, paling sedikit memiliki 216 peserta didik. Kedelapan, tidak sedang mendapatkan bantuan dana alokasi khusus fisik pada tahun berjalan. 9. Memiliki daya listrik yang cukup untuk menjalankan peralatan praktik. 10. Memiliki akun media sosial sekolah. 11. Tersedia lahan atau tempat untuk pembangunan ruang praktek siswa. 12. Memiliki gedung untuk renovasi minimal umur bangunan 5 tahun bagi sekolah yang akan menerima bantuan SMK-PK. 13. Tidak memiliki tunggakan laporan bantuan pemerintah dari Direktorat SMK tahun anggaran sebelumnya. Terakhir, mendapatkan surat dukungan atau rekomendasi dari pemerintah daerah provinsi. Ya baik, jadi nanti yang jadi poin-poin untuk syarat tadi, poin-poin yang syarat itu akan kita Pak Endi dibuat pointer-pointernya aja Pak Endi. Dibuat pointer-pointernya nanti kan akan saya buatkan untuk secara sekilas 1, 2, 3 detik di dalam tayangan YouTube tentang bahwa kita siap, kita sudah punya apa-apa yang ada di situ, bilang gitu. Nanti di dalam tayangannya. Jadi kali ini kita agak berbeda dengan tayangan yang dulu kita pernah buat. Jadi saya mau langsung kepada titik-titik simpul yang diminta oleh pihak direktorat. Nah sekarang kita pengalaman gitu. Nah, baik, mari kita sekarang sudah sampai pembicaraan pada ini. Jadi SMK-PK ini 2022 itu kita harus berhasil, ya. Makanya kita harus bertekad karena kegagalan, ya kan, adalah kesuksesan yang tertunda, kan gitu kan. Jadi kita punya waktu ini dari tanggal hari ini sampai dengan 14 Januari itu sekitar tadi berapa? 14 tambah 7 21 tambah 3 ya. Yang nanti tanggal mulai hari Senin kan, 27, 29, 30, 18 hari. Kita punya waktu 18 hari, potong hari libur, tanggal 1 ini kita 17 hari. Kita punya waktu 17 hari untuk semuanya ini, sehingga hari libur hari ini, kenapa kita ngumpul? Karena kita tidak punya waktu. Kecuali kalau kita tidak mau sama sekali ikutan ini. Saya mau pensiun, saya harus meninggalkan sesuatu terakhir nih, gitu. Sekolah kita itu ada 2 macam.
tadi dibicarakan di bidang kimia analisis dan teknologi farmasi. Gitu. Ya, lalu kita akhirnya tadi berembuk. Jadi dari kesemua yang ditawarkan ini, maka saya menyimpulkan begini nantinya. Jadi yang akan kita program unggulannya itu adalah farmasi industri, tapi didukung oleh analisis pengujian laboratorium gitu. Kenapa? Karena hasil-hasil produksi farmasi industri ini hasil-hasilnya akan diuji oleh analisis pengujian laboratorium ini, kualitas-kualitasnya segala macam yang mengandung obat-obatan dan lain-lain, pengujiannya kita akan bekerjasama ini. Jadi kita nanti yang dikedepankan adalah dua jurusan ini. Kenapa? Alasannya karena dua jurusan ini memiliki produk. Produk barang. Jadi ini punya produk barang, bukan jasa. Bukan jasa. Kalau jasa agak sulit kita mengendorse-nya. Kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan teaching factory. Gitu kan? Ada informasi apa Pak Andi? Ada 32 pertanyaan yang harus kita isi dalam pendaftaran SMK PK itu. Yang pertama, kepala sekolah telah mengikuti pelatihan kepemimpinan. Sudah. Yang kedua, sekolah mempunyai peta jalan. Ada. Atau rencana aksi. Oke, yang ketiga, sekolah memiliki dukungan dari Dinas Pendidikan Daerah dalam aspek bantuan. Ada. Keempat, sekolah negeri menerapkan pengelolaan keuangan berbasis BLUD. Badan Layanan Ya, umum daerah. Sekolah negeri mana? Sekolah negeri menerapkan pengelolaan keuangan berbasis BLUD. Ya. 5. Sekolah memiliki kerjasama dengan dunia kerja dengan pendirian minimal 1 tahun dan mempunyai NIB atau IUM. Jadi dunia industri tersebut yang harus kita kerjasama harus Pasti. Nomor induk. nomor induk. Iya. Ada. Yang keenam, sekolah memiliki bentuk kerjasama dan dukungan dunia kerja yang meliputi beberapa bidang. Apa aja? Nanti kita upload sana data-data Oke. bidang-bidangnya. Yang udah kita punya apa aja Bu? Yang di APA sama farmasi industri? Bidang Yang lebih MOU-nya? lebih ke Kerja. praktek kerja lapangan, Ujian lalu kompetensi, uji kompetensi, terus Penempatan kerja, iya. Terus sama kurikulum. Ada MOU-nya? ada MOU-nya. Lanjutkan, ada. 7. Sekolah melaksanakan benchmarking. Benchmarking. Ya, benchmarking yang meliputi, nah ini tetap posisi kosong. Apa tuh? Ya, artinya nanti kita input di data. Masukin apa gitu? Ya, benchmarking. Ya, benchmark. Sekolah apa tadi katanya? Sekolah melaksanakan benchmarking ke dunia kerja. Oh iya. Ya ada. Ada. Banyak. 8. Sekolah bersama dengan dunia kerja melaksanakan program magang guru di dunia kerja. Baru akan dilakukan. Akan dimulai. Mas belum berjalan sih magang guru. 9. Sekolah telah menyelenggarakan program pengajaran dari dunia kerja untuk mendukung pembelajaran dan penilaian. Iya sudah sih, kita kan mengundang teman-teman. Kalau yang Bu Ella sama Bu Reni kan itu udah magang industri udah. KPL sudah juga Apa siapa? webinar kan, kita dengan kualis, Oh, diundang sebagian, luring sebagian dari. yang magang FI itu. juga ya, FI juga. Magang apa uji kompetensi nih? Enggak, ini kan berkaitan dengan materi yang disesuaikan ya dengan dunia industri ya. Sekolah telah menyelenggarakan program pengajar dari dunia kerja. Iya. Mau datang ke sini ya. Kalau datang ke sini, Rencana kan kemarin tanggal 20, tapi karena Iya. apa namanya Iya. surat edaran berubah, jadi dialihkan ke FI dan APL sudah. Ya. 10.
sekolah memiliki kurikulum berstandar industri pada kompetensi keahlian pada sektor COE tahun 2020. Tidak ada. Ya belum. 11. Sekolah memiliki alat dan ruang praktik berstandar industri. Ya. 12. Sekolah menyelenggarakan kelas industri atau kelas kewirausahaan. Masih berusaha ya. Sekolah melaksanakan PKL dengan memenuhi 4 tahapan. Belum jelas kan, nanti kita cari. 14. Sekolah melaksanakan program peningkatan kompetensi profesional guru. Ya, pasti. 15. Sekolah telah melaksanakan budaya kerja di setiap kompetensi keahlian yang dimiliki. Ya, nah. 16. Sekolah melaksanakan uji kompetensi melalui skema. Seperti ya, ini kan LSP. Kalau Oh skema. iya. Ya, ya. Ada. Tapi apa informasi, maaf, informasi belum ya? Yang udah itu baru Baru perawatan, FKK. FKK. Iya, Wah, perawatan itu masukin ya, FKK-nya. masukin. FKK. 17. Sekolah melaksanakan program pengembangan SDM guru. Ya. Iya. 18. Sekolah memiliki produk atau jasa sebagai hasil Ya. dari pembelajaran. Ya, banyak. Ada. 19. Kompetensi keahlian di sekolah yang menyelenggarakan model pembelajaran SIM Factory. Nah itu FI kemarin kita udah coba sih. Sudah. Iya kan, FI ya. 20. Guru kompetensi keahlian pada sektor COE tahun 2020 melaksanakan magang atau pelatihan yang diakui oleh dunia kerja. Kita bukan CEO ya. Belum. Iya, kita nggak sih. Kalimatnya tergabung dengan sih. 21. Siswa memiliki kemampuan teknis tinggi berstandar dunia kerja. Iya. 22. Persentase siswa atau lulusan sekolah mendapatkan pekerjaan. Ya. 23. Persentase siswa atau lulusan sekolah yang menjadi wirausaha. Ya. 24. Siswa atau lulusan memiliki sertifikat kompetensi berbasis industri. Ada. Ya, Pak. Artinya kan kita mengadakan kegiatan ini utama masih Ya, ada. ya, Mas. Ya, benar. 25. Median gaji lulusan SMK dalam 3 tahun terakhir. 26. Unggah video profil dan peta jalan sekolah termasuk TEPA jika ada dengan durasi maksimal 3 menit. Walaupun Revanya udah nggak apa-apa. Apa? Nggak apa-apa. 27. Unggah proposal yang berisi rencana pengembangan teaching factory. 27. B atau 2. Sebutkan jenis produk utama teaching factory. Ya. 27.3. Volume produksi diukur dalam jangka waktu tertentu. Keterangan misalnya 3 mesin per hari atau 1000 kue per hari. Satuan yang digunakan bisa hari, minggu, bulan maupun tahun. 27.4. Rata-rata omset teaching factory per bulan. Berarti laporan keuangan yang dicantumkan di sini. 27.5. Jumlah siswa yang terlibat dalam produksi teaching factory. 27.6. Unggah foto produk teaching factory dalam bentuk format JPG atau JPG. 28. Unggah infografis profil sekolah termasuk TEPA. Ini bagi sekolah yang sudah berjalan. 29. Bagaimanakah kebermanfaatan pendampingan dari perguruan tinggi kepada SMK PK Saudara? PK. Ya Pak, jadi ini programnya diharapkan bisa mengikuti, Pak kan itu informasikan
program ini bisa diikuti oleh teman-teman SMKPK yang sudah jalan. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya menurut saya itu juga bagian dari keberlanjutan SMKPK yang sudah dapat. Jadi ini melanjutkan Pak. Yang sudah berjalan SMKPK-nya ini bisa diikut. Jadi dapat lagi gitu maksudnya. Harus mengikuti, disesuaikan yang terbaru. Karena mungkin kan tadi itu paling Pak, ada SMKPK yang Yang belum melaporkan. Baik, jadi sekarang sudah kita sampai pada akhir daripada pertemuan kita ini, bahwa ke-32 pertanyaan yang tadi disampaikan kurang lebih 80% dapat kita adakan. Sisanya karena kita belum, misalnya TFA-nya belum jalan, ya tidak apa-apa. Tapi kalau embrio dari TFA sudah ada, misalnya hand sanitizer sudah kita buat, ya kan. Terus produk-produk APL yang di sana juga sudah buat dan sudah dijual. Hanya tinggal dirumuskan dalam bentuk tulisan dan bukti-buktinya gitu aja untuk kita upload. Oleh karena itu maka kesimpulan ya Pak Ari, Senin nanti kita akan 2 tim. Ini tim 5 ini plus dengan Pak Ponda, tim 6 ya. Plus dengan semua guru di APL, Farmasi Industri sama PKK. Karena kita masukin supaya support dapat data, Iya, support benar produktif gitu ya. Demikian, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, rapat kita pada hari ini menghasilkan beberapa item yang sangat penting bagi kita, bahwa kita putuskan kita akan ikut program lagi yang ketiga kali nih kita ikut, dan kita akan mulai bekerja hari Senin tanggal 27 sampai dengan tanggal 14. Lalu program unggulan yang akan kita pilih adalah Farmasi Industri, didukung oleh jurusan analisis pengujian laboratorium dan didukung oleh jurusan Farmasi Pelayanan. Nanti sekali lagi bahwa di akhir daripada ujung daripada program ini, misinya adalah mencapai ke teaching factory itu, ya kan. Ke teaching factory ini kita jadi sebuah teaching factory yang memang dapat diandalkan oleh pemerintah. Banyak teaching factory yang sudah ada di sekolah-sekolah sekarang, menurut saya teaching factory-an saja, seperti dulu di sekolah Pak Yendi, ya kan. Teaching factory aja gede-gede bangunannya dapat bantu tapi Tidak berjalan. oh iya, apa itu istilahnya kan. Kalau saya ingin agar memang benar-benar si teaching factory ini menjadi pabrik pembuatan barang-barang yang kita bisa produksi, sabun, pembersih, Dan bisa obat dinikmati masyarakat, yang herbal tentu saja kan, dan lain-lain yang bisa dibuat. Terus kemudian kita akan pasarkan. Apabila obat-obatnya yang kira-kira nanti akan mengandung izin, ya harus kayak gitu, mengurus izin, ya kan. Tapi kalau tidak, obat-obat herbal kita pilih. Obat herbal misalnya dari daun, dari jahe, dari apa yang bisa di ini lebih mudah gitu. Apa dibentuk ekstrak, apa dibentuk kapsul, apa dibentuk salep dan sebagainya. Itu yang akan kita buatkan di Farmasi Industri. Kan alatnya sudah siap. Didukung nanti pengujian-pengujiannya oleh APL, analisis pengujian laboratorium. Jadi ya, sebenarnya jadi hari Senin kita akan undang semua guru APL, FKK sama FI plus dengan cuma sih kita ini ya ber-6 ke situ. Saya Wakasek lain tidak ikutan lah, biarin aja, karena ini Bumawal kan mungkin urusan sarana sedang tidak ada nih hari ini. Bumawal atau Bumawal Palapi aja masukinnya dengan 2 orang lagi kan, masuk aja. Tapi buat sedang Iya, padahal penting juga Pak, karena tapi nanti kan pulang. SMKPK sarana ya. Tanggal 30-an pulang. Iya. Masuk tanggal 3. Masuk tanggal 3 sampai tanggal 14. Masuk tanggal 14. Iya. Ada bingung semua, jadi kasih semua ikut. Mas. Plus dengan tadi, ya. Jadi dibuat aja ini ya undangannya. Sarana prasarana di sini Pak. Karena itu komunitas juga sama mereka. Itu terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan lantaran.